Saudara-saudara sekalian, seperti pada hari ulang tahun kemarin yang kita adakan pada tanggal 28 Oktober, saya mengatakan bahwa hari deklarasi Partai Gelora adalah hari keyakinan, dan hari ulang tahun kedua Partai Gelora adalah hari kesiapan. Ini waktunya kita mengakhiri kerja sepi, membangun organisasi, membangun fondasi dari sebuah kekuatan perubahan di Indonesia. 2 tahun itu sudah kita anggap memadai dan efektif menyelesaikan sebagian besar pekerjaan rumah kita dalam membangun fondasi kekuatan perubahan tersebut. Alhamdulillah, struktur kita sudah lengkap 100% di seluruh DPW dan DPD. Dan sebentar lagi insya Allah struktur kita di seluruh kecamatan, lebih dari 7.000 kecamatan di Indonesia, insya Allah akan lengkap juga 100%. Begitu juga kader kita, alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 1,5 juta. Dan setiap hari ada pertambahan 2.500 sampai 3.000-an kader, dan mudah-mudahan insya Allah kita kerja keras. Pada akhir tahun ini jumlah kader kita sudah mencapai 1 juta orang. Terus kalau sudah sampai 1 juta kita mau. Ini bukan hanya sekedar mengumpulkan orang, tapi mengumpulkan energi perubahan. Karena itu setiap satu orang yang bergabung di Partai Gelora harus merupakan satu tambahan energi perubahan. Bagaimana orang-orang itu bisa menjadi tambahan energi perubahan? Itulah tugas Akademi Manusia Indonesia. Itu tugasnya. Setiap orang yang mau bergabung di Partai Gelora, pertama kali disambut di gerbangnya dengan program Oke Gelora. Dibimbing di tengahnya dengan program Akademi Manusia Indonesia. Dan kalau dia menjadi pengurus, dia akan mendapatkan program Akademi Pemimpin Indonesia. Jadi setiap orang yang bergabung dengan Partai Gelora untuk bisa menjadi tambahan energi perubahan, maka yang pertama yang harus berubah adalah dirinya sendiri. Wajah Indonesia ke depan yang ingin kita wujudkan sebenarnya merupakan skala yang lebih besar daripada wajah setiap individu manusia Indonesia. Karena itu kita perlu menjawab satu pertanyaan yang sangat fundamental. Jika nanti kita ingin menjawab
wajah Indonesia yang ingin kita wujudkan, yaitu seperti apa wajah manusia Indonesia yang bisa mewujudkan wajah Indonesia yang kita inginkan itu tadi. Jadi apa model manusia Indonesia? Saya mengalami pergulatan yang panjang untuk bisa merumuskan masalah ini dan mempelajarinya dengan seksama puluhan tahun yang lalu. Dan saya sampai pada kesimpulan bahwa manusia Indonesia itu haruslah merupakan kombinasi yang rumit. Kombinasi antara apa? Kombinasi antara sumber kekuatan moralnya, yaitu agama. Kombinasi antara sumber pembentukan kapasitasnya, yaitu ilmu pengetahuan. Kombinasi antara apa yang tampak dari kehidupannya yang harus ada, yaitu kesejahteraan. Jadi dia harus religius, dia harus berpengetahuan, dan dia harus makmur. Agama adalah sumber pembentukan moralnya. Dan karena itu Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya hanya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan jika kita mempelajari lebih mendalam mengapa bangsa-bangsa itu maju dan mengapa bangsa-bangsa itu mundur, maka penjelasannya yang paling fundamental adalah akhlaknya, adalah moralnya, adalah karakternya. Tapi apa yang membuat orang bisa bermoral? Orang mungkin bisa mengatakan kesadaran, orang mungkin bisa mengatakan pengetahuan, tapi tidak ada yang lebih kuat membentuk moral seseorang lebih dari agama. Mengapa agama begitu kuat membentuk moral orang? Karena agama menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menyangkut hakikat kehidupan, yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, tidak juga bisa dijawab oleh negara. Misalnya, negara mengambil keputusan untuk berperang, ya kan? Tapi yang mati kan individu, ya, tentara yang mati atau rakyat yang mati. Orang yang mau mati demi keputusan negara, apa yang dia harap? Apa yang dia harap? Gelar pahlawan. Kan dia sudah mati, dia tidak menikmati gelar itu. Apalagi yang dia harap? Amal perbuatan pangkat. Dia tidak menikmatinya lagi. Kata Pak Mahathir, saya ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa saya, dan orang tidak harus mengenang saya sebagai orang besar. Oh, saya sudah meninggal juga. Waktu orang mengenang saya begitu, saya tidak menikmati keadaan itu. Dalam pengertian, kalau kita mengatakan bahwa itu memenuhi kebutuhan narsisme manusia, iya kan? Itu sebabnya agama sebagai sumber kekuatan moral tidak akan bisa ditandingi oleh yang lain. Tapi agama tidak masuk terlalu detail dalam kehidupan kita. Dan untuk menciptakan secara teknis kehidupan yang lebih baik,
agama menyerahkannya kepada ilmu pengetahuan. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, "A'lamu bi umuri dunyakum." Dan kata ilmu terulang di dalam Quran lebih dari 700 kali. Ilmu adalah sumber kapasitas. Kapasitas kita sebagai individu hanya akan meningkat kalau kita terus-menerus mengalami pertambahan pada pengetahuan kita. Ciri-ciri orang yang tidak berkembang adalah orang yang berhenti berpengetahuan, berhenti membaca. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau Anda ingin tahu apa ciri orang yang berhenti membaca, kalau dia mulai sering terlalu banyak cerita masa lalu. Makanya kalau ketemu alumni SMP, alumni SMA, iya kan? Nah, kita ngobrol hari pertama masa lalu, hari kedua masa lalu, hari ketiga masa lalu, hari keempat masa lalu. Nah, ini pengetahuan sudah tidak bertambah. Begitu juga bangsa dalam percakapan sehari-hari melalui sosmed atau melalui media yang lainnya, apapun medianya, semua pembicaraan kita ini menunjukkan apakah kita mengalami pertambahan pengetahuan atau tidak. Dan sekarang ini Indonesia bisa berhenti pertumbuhannya manakala pengetahuannya tidak bertambah. Yang ketiga adalah apa output dari kekuatan moral dan kapasitas yang kuat. Hidup yang lebih baik, hidup yang lebih berkualitas. Jadi kemakmuran itu adalah output dari kekuatan karakter yang dalam skala bangsa kita sebut budaya. Dan kekuatan pengetahuan yang dalam begitu dia diintegrasi dalam sistem kita sebut sains dan teknologi, yang melahirkan kehidupan individu yang lebih baik, lebih berkualitas, yang dalam skala makro, dalam skala bangsa kita sebut kemakmuran, kita sebut sebagai kesejahteraan. Jadi kalau pakai bahasa Ustaz Fakhrul Ridwan, ini kita mau menciptakan manusia dengan 3 kata yang sederhana. Orang soleh, kalau berpengetahuan berarti dia orang alim, apapun pengetahuannya. Yang ketiga, dia makmur, dia sejahtera, tajir. Nah, kalau bahasa kita. Jadi soleh, berpengetahuan dan sejahtera. Kira-kira itu yang ingin kita bangun pada skala individu. Dan sekarang, kalau kita ingin mengubah Indonesia ini, apalagi menjadi kekuatan 5 besar dunia, yang kita perlukan adalah hal yang sama. Kekuatan budaya, kekuatan sains dan teknologi yang melahirkan output berupa kesejahteraan. Sama itu semua. Nah sekarang bagaimana kita mengubah bangsa yang dalam skala besar ini? Saya ingin kita semua di Gelora ini mengikrarkan satu cara baru dalam berpolitik, yaitu mengubah bangsa kita ini dengan cara kampanye literasi. Saya ulangi kembali. Kita ingin menciptakan perubahan besar dalam kehidupan bangsa kita ini melalui kampanye literasi. Kita ingin keluar dari hubungan yang terlalu materialistik antara partai dengan voters, yaitu hubungan pemberi dan penerima. Karena menurut saya ini sama saja dengan kita menghina bangsa kita. Bahwa kita harus membantu, iya. Tetapi cara yang paling bagus membantu adalah membuat orang menjadi berdaya. Coba perhatikan suatu waktu ada seorang sahabat datang ke masjid, tapi bukan pada waktu sholat. Rasulullah SAW datang.
Kalau dalam bahasa kita kan mungkin kita berpikir hebat betul ini orang. Di luar waktu sholat aja dia ada di masjid. Bagaimana kalau waktu sholat? Tapi Rasulullah SAW justru lain berpikirnya. Ini tidak normal. Karena yang disuruh agama datang di waktu sholat. Jadi kalau dia datang di waktu sholat, mesti ada sesuatu. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, kenapa kamu ada di masjid di luar waktu sholat? Katanya, ya Rasulullah, saya sedang dililit utang. Jadi tidak semua yang tampak sebagai kesolehan adalah kesolehan. Boleh jadi orang sedang berlindung di masjid karena tidak ada solusi di rumah, iya kan? Daripada diteror debt collector, kita lari ke masjid. Tapi Rasulullah memahami betul bahwa orang bisa salah memfungsikan masjid bukan karena kita tidak ingin berdoa, tetapi Rasulullah SAW tidak memberikan uang orang itu modal untuk bayar utang. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada beliau? Doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, dari kegalauan, kegelisahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari perasaan tidak berdaya dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari keadaan dililit hutang dan diintimidasi orang lain. Dikasih doa, suruh keluar dari masjid. Itu literasi. Saya ulangi kembali. Itu literasi. Apakah Rasulullah tidak memberikan bantuan? Kasih. Tapi bukan itu makanan utamanya. Yang lebih penting adalah perubahan yang fundamental kita. Dan saya bersyukur sekali dalam survei yang kita lakukan pada bulan Agustus September yang lalu, alhamdulillah sekarang ini kita sudah nomor 10 secara nasional. Sudah 1,1%. Tidak terlalu besar, tapi sangat tidak jelek untuk partai baru. Kalau istilah orang bola, kita di klasemennya sudah juara. Nah, sekarang kita pindah klasemen yang lain, mudah-mudahan sebentar lagi kita juara di klasemen yang kedua. Tapi yang menarik adalah pada saat alasan memilih partai-partai yang lain adalah karena memberi bantuan, alasan memilih Partai Gelora adalah karena membawa misi perubahan. Saya kembali. Alasan memilih Partai Gelora adalah karena membawa misi perubahan. Dan saudara-saudara sekalian, yang namanya perubahan itu adalah gelombang. Yang namanya gelombang itu adalah akumulasi dari riak. Bagaimana mengubah riak menjadi gelombang? Tiupkan angin. Kasih harapan, kasih kesadaran, kasih keyakinan, kasih tekad. Riak-riak ini semuanya akan bergerak dan menciptakan gelombang. Dan karena itu literasi, kampanye literasi ini dan yang sekarang kita sebut sebagai Festival Literasi Akademi Manusia Indonesia ini adalah cara kita meniupkan angin harapan untuk mengubah riak menjadi gelombang perubahan. Ini yang sekarang sedang kita lakukan dan insya Allah kita mulainya dari Garut. Saya datang ke sini untuk meresmikan dan melaunching Festival Literasi yang kita mulai dari Garut ini, dan insya Allah setelah ini Bidang Kaderisasi bekerja sama dengan semua bidang yang ada di DPN akan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk melakukan Festival Literasi Akademi Manusia Indonesia. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara bersama-sama kita launching program Festival Literasi Akademi Manusia Indonesia.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh amal usaha kita ini dan menjadikan tiupan angin harapan, angin keyakinan, angin tekad, angin determinasi yang kita mulai dari Garut ini, insya Allah akan mengubah dia menjadi gelombang perubahan besar menuju Indonesia 5 besar dunia. Bersyukurlah saudara-saudara semuanya yang ada di Garut, bersyukurlah saudara semuanya yang ada di Jawa Barat, dan mudah-mudahan angin perubahan itu kita tiupkan dari sini untuk menyapu seluruh Indonesia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.